Tiap hari ngajar kok. Saya sebetulnya asalnya dulu tahun 2005 masuk PNS nilai itu dosen biokimia. Kemudian sempat ngambil S2, cuman kemudian pindah penyakit dalam, kemudian ngambil konsultan ginjal hipertensi. Jadi sekarang saya lebih banyak klinisi daripada saintisnya. Dulu ya sebetulnya cita-citanya jadi saintis sebetulnya. Nah, tapi ya Indonesia nampaknya belum terlalu mendukung untuk jadi saintis. Kerja kalau di Australia, benar saintis itu dihargain. Ya sudahlah, ya, pulang dari Australia aja sampai di Unila aja tidak ada, labnya aja tidak mendukung untuk ilmu-ilmunya. Jadi ya sudah, banting setir. Oke, sekarang kita masuk penyakit ginjal kronik. CKD ini tambah banyak, chronic kidney disease ini tambah banyak. Saya terus terang pusing sebagai ahli ginjal. Di Lampung ini kita nefrologis atau konsultan ginjal hipertensi itu ada saat ini ada 4. Dokter Taruna yang paling senior, beliau udah pensiun. Yang kedua adalah Dokter Lukman Pura, beliau lebih banyak jadi manajemen karena sekarang jadi direktur Rumah Sakit Abdul Muluk. Kemudian ada saya di Abdul Muluk dan Urip. Kemudian ada Dokter Emilia di Veriper di Ahmad Yani. Jadi notabene sebetulnya yang paling banyak yang banyakkan kerja ya cuma saya sebetulnya. Ya sebenarnya kerja semua sih, tapi maksudnya terutama di Abdul Muluk itu dan Urip ya saya megangnya. Jadi dan karena memang rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe A di Lampung itu ada 2, yaitu Abdul Muluk dan Urip, dan kebetulan konsultan ginjalnya saya. Jadi ya rujukan-rujukan dari seluruh daerah itu saya yang pegang. Dan saya merasakan bahwa tambah banyak kita ini pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis. Saya terus terang hampir tiap hari meng-ACC-kan untuk HD inisiasi atau cuci darah pertama atau pasien cuci darah baru. Jadi bisa dibayangkan kalau hampir tiap hari kita mendapatkan 1, 2, 3 orang yang menderita gagal ginjal cuci darah yang baru. Dan ini suatu menjadi masalah, bukan suatu hal yang membahagiakan rumah sakit mungkin, tetapi kita praktisi masyarakatnya juga sebetulnya agak sedih sebetulnya. Apalagi kita semakin saking banyaknya pasien yang butuh cuci darah, sedangkan mesin cuci darah walaupun sebagian besar rumah sakit sudah mulai memiliki rumah cuci darah, tetapi tetap saja kalah dengan jumlah pasien baru yang harus dicuci darah, sehingga antriannya tambah panjang. Dan ini sebetulnya hal yang menyedihkan. Dan nanti akan kita lihat kenapa emergence muncul banyak kasus-kasus baru gagal ginjal ini sebetulnya. Nanti akan kita lihat etiologinya terutama ya, penyakit ginjal kronik. Jadi ini harus hafal diagnosanya. Suaranya jelas ya? Izin menjawab, Jelas. jelas dok. Slide-nya jelas juga ya. Jelas, jelas slide-nya. Iya dok, jelas. Oke, ini definisi harus tahu bahwa kita kemarin udah diskusi bahwa cut off dia ada AKI dengan CKD itu gangguan ginjalnya menetap lebih dari 3 bulan. Jadi cut off-nya 3 bulan. Jadi apa definisinya menurut Kadigo? Yaitu gangguan ginjal lebih dari 3 bulan yang didefinisikan sebagai abnormalitas dari struktural atau fungsional dari ginjal. Lihat itu, yang kita dibagi 2 itu ada definisinya, 1 dan 2. Dengan atau tanpa gangguan GFR. Apa itu GFR? Glomerular filtration rate, GFR. Yang indikasi baik adanya abnormalitas patologis, misalnya PA, histopatologis, pasiennya di biopsi ginjal, atau marker-marker gangguan ginjal, misalnya abnormalitas dari urin atau darah terutama, dan imaging test. Dan yang kedua, atau sebenarnya antara 1 dengan 2 itu sebetulnya maknanya adalah atau. Yang kedua adalah kalau dia GFR-nya kurang dari 60. Ya. Jadi kita tahu kemarin bahwa secara umum parameter kita untuk menentukan stage ginjal, beratnya ringan ginjal itu salah satu adalah urin kreatinin dan jumlah proteinurianya, ya, itu stagingnya kita pakai.
Yaitu kreatinin, ureum kreatinin yang nanti akan dihitung sebagai GFR-nya. Nanti ada perhitungan dari kreatinin itu menjadi GFR dan proteinurianya. Bagaimana kalau dia ternyata kreatinnya normal? Misalnya ureum kreatin normal. Tetapi dia ternyata ada protein urin yang menetap positif misalnya. Pas kita cek kencingnya proteinnya positif 2 dan itu menetap lebih dari 3 bulan. Kita ulang lagi bulan keempat masih positif. Tapi kreatin normal. Kira-kira CKD bukan? Kalau jawaban Wijaya gimana menurutnya? Jawaban Wijaya? Kira-kira kalau urin kreatinnya masih normal, tapi dia ada protein urin positif. Kita ulang lagi 4 bulan kemudian masih positif 2. Masih bahkan ada mungkin naik. Jawaban Wijaya gimana? Kira-kira CKD bukan? Maaf dokter, tadi kurang terdengar. Boleh minta maaf untuk diulang dokter? Apanya? Pertanyaannya apa-apa? Ngelamun kamu. Pertanyaannya dokter tadi. Ah? Pertanyaannya dokter Ya, kurang terdengar tadi, maaf dokter. ya makanya kalau saya bilang kurang terdengar apa-apa, langsung kasih tahu. Jangan saya panjang aja kalian nggak dengar apa-apa. Menghayal. Udah fokus-fokus. Kalau ada yang nggak kedengaran kasih tahu. Biasa ini nggak buih-buih ngomongnya. Kalau nggak saya tutup aja. Saya kasih slide-slide aja kalian. Saya uji aja sudah. Begitu. Jadi kalau dianya urium kreatinnya normal, tapi proteinnya positif 2, menetap dari 3 bulan. Kita ulang bulan keempat pun masih netap, masih positif. Kira-kira dia CKD bukan jawaban? Cepat Eh, jawab. iya dokter, CKD dokter. Kenapa? Kan GFR-nya normal. Urim kreatin normal. Karena sudah lebih dari 3 bulan dokter, sudah sampai 3 bulan dokter, dan dia menetap gitu. Apanya yang menetap? Protein urinya dok. Kalau misalnya protein urinnya negatif, urim kreatinnya normal, tapi ada kista ginjal, lebih dari 3 bulan masih aja kista ginjalnya. Kira-kira CKD bukan? Atau ada batu di ginjalnya. Kira-kira CKD bukan? Tapi urim kreatin normal, proteinnya normal. Eh, Ya CKD dokter, kelainan karena ada kelainan patologik dokter, karena ada penyakit penyertanya dokter. Ya, ternyata kliennya abnormalitasnya di mana? Karena ada kista ginjalnya tadi dokter. Ya, di kalimat di sini, ya, lihat sini. Mana screening kau tadi? Aduh, ya karena lihat di sini, ya, karena ada abnormalitas dari imaging testnya, ya. Jadi di situ bisa dianya baik darah, urin ataupun imaging, termasuk di situ kista itu kita dapatkan dari imagingnya, baik dari USG ataupun dari ronsen atau CT scan, termasuk juga ada hasil PA-nya, ya. Jadi pintar. Ini ya pertanyaan ini untuk waktu saya ujian lagi penyakit dalam zaman dulu mau lulus divisi ginjal itu kebetulan guru saya Prof Parlindungan di RCM itu ngujinya itu sampai setengah jam ngurusin anu ini aja definisi ini. Jadi kita harus benar-benar paham. Jadi tidak hanya ureum kreatinnya saja yang kita lihat, tetapi juga yang lain-lain dan menetap. Kalau dia menetap, ya sana dia. Walaupun GFR-nya kita hitung, lebih dari 60 GFR-nya, tetapi ada yang penanda-penanda tadi yang lebih dari 6 bulan, tetap kita anggap CKD. CKD-nya ya stage 1. Kita lihat lagi. Ini ada peningkatan risikonya umur lah ya dari keluarga, dislipidemia ya.
Nanti akan kita lihat ini ada hipertensi, DM, dan ini yang terutama sebetulnya. Dua cerita ini hipertensi dan DM, ada autoimun, ginjal dan obesitas. Jadi ini akan merupakan resiko-resikonya. Ya, masuk ini perannya. Ini adalah dari Indonesian Renal Registry. Jadi Indonesian Renal Registry itu adalah data yang kita ambil dari seluruh unit hemodialisa atau unit cuci darah dari seluruh rumah sakit Indonesia. Jadi seluruh unit cuci darah di rumah sakit Indonesia, kita di Lampung ini sampai setiap rumah sakit kayaknya udah hampir semua punya cuci darah semua. Dan semuanya harus melaporkan ke Pernepri Pusat, Perhimpunan Nefrologi Indonesia, data-datanya. Dan kita dapatkan tahun 2018 itu, nah mau kita minta ditanya si Meta Triana ini nih. Sibuk teriak-teriak aja. Jadi apa Meta Triana? Kira-kira mana Meta? Coba muncul dulu kameranya. Meta Triana. Mana Meta Triana tadi? Coba muncul dulu. Mana Meta? Halo Meta. Iya dokter. Mana muncul dulu. Jadi apa penyebab etiologi paling banyak penyakit ginjal kronis cuci di Indonesia ini yang mengalami cuci darah? Apa nggak usah noleh-noleh ke sana, makanya nggak usah teriak-teriak itu. Ah, itu speakernya dimatiin semua. Cek, lihat di bawahnya itu speaker kamu masing-masing masih hidup atau enggak. Kalau memang nggak memperhatiin, jangan ganggu orang lain. Inilah yang selalu saya tanya masuk koas nanti. Tanya sindrom neurotik nggak bisa, tanya CKD nggak bisa. Kalah sama anak malah Hayati sana. Bego semua. Nggak merhatiin. Kok pinter semua. Lulusin suruh ngulang semua nanti kalian di koas itu nanti. Kalau banyak tingkah. Apa Meta? Ngilang lagi. Mana metanya? Izin jawab dok, batu ginjal dok. Salah kamu. Makanya nggak usah cengar-cengir tawa-tawa dulu. Nggak usah noleh-noleh lagi tuh lihat kamera ini. Noleh sana, noleh sini. Yang lain juga begitu. Fokus-fokus. Saya ini bukan ibu ini enak ngajar. Jangan enteng-enteng guru-guru kalian ini. Udah rasa pinter semua, masih kecil-kecil semua. Nah, kenakal. Tanya semua. Kan penting kalau tanya nanti bisa. Ya, remeh-remeh aja kalah dengan anak akper. Ngaku anak kedokteran. Belajar aja. Enggak. Masuk nyogok semua. Setelah saya. Udah, makanya perhatiin semuanya. Tutuplah kameranya kalau mau tutup. Udah, perhatiin semuanya. Jadi yang pertama itu, penyakit ginjal kronis itu yang paling banyak itu adalah hipertensi. Ya, yang kedua kencing manis. Lihat ininya, ini di presentasi saya ini. Jangan lihat-lihat ya tempat yang lain, sibuk-sibuk. Biar kita belajar. Kalian pelatihkan ini dengan serius aja pas nanti recall-nya jadi tanyain berikutnya aja udah lupa. Apalagi kalau nggak perhatiin. Soalnya jenius bener, nggak perhatiin aja bisa jawab semua. Jadi yang paling banyak penyakit ginjal kronis itu adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes. Dua masalah ini, dua etiologi ini saling berkejar-kejaran, saling berganti-gantian tiap tahunnya. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir, yang nomor satu itu adalah tetap hipertensi, yang kedua diabetes, diabetes mellitus. Baru yang kecil-kecilnya, yang lain-lain yang kecil-kecilnya. Misalnya batu ginjal, nefropati obstruktif, ada autoimun kayak lupus atau glomerulopati, atau pielonefritis infeksi segala macam. Itu yang kecil-kecilnya. Tapi tetap yang paling banyak itu adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Nomor satu hipertensi. Sehingga kita mulai merasa kok kenapa pasien ginjal kita paling tambah banyak.
Karena nampaknya memang dua masalah ini, hipertensi dan diabetes mellitus ini juga tambah banyak. Kita seiring dengan tren perubahan tren penyakit dari zaman dahulu itu adalah infeksi. Kita tahu dari zaman tahun 60-an, 80-an itu banyak, banyak masalah infeksi, TBC kah, lepra kah, segala macam itu. Tapi sekarang seiring dengan kemajuan zaman, infeksi-infeksinya, tren infeksi berkurang, yang terjadi, yang malah meningkat adalah tren-tren berkaitan dengan lifestyle, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Semakin banyak kita mengkonsumsi garam, fast food, junk food, sedentary life, tidak ada olahraganya, segala macam, sibuk, segala macam. Akhirnya dua masalah ini semakin menonjol, hipertensi dan diabetes mellitus. Dan ternyata memang hipertensi dan diabetes mellitus ini nanti akan mempengaruhi ginjal. Nanti kita akan lihat baca anunya, patofisiologisnya. Sehingga dengan model kayak gini, kalau kalian ada orang tua, keluarga, atau ayah ibunya, mama ada darah tinggi, ada kencing manis, ada nak, udah berobat, udah pernah cek fungsi ginjalnya, urea kreatinnya, dan kencingnya, nggak pernah nak, itu tolong dicek. Kita ini kadang-kadang di puskesmas, saya sudah cek, di puskesmas itu memang tidak bisa cek urea kreatinnya, jadi memang jadi masalah, berobat darah tinggi terus. Tapi ternyata urea kreatin tidak dicek. Kadang-kadang juga beberapa yang sudah berobat dengan penyakit dalam pun internisnya lupa untuk men-screening ulang fungsi ginjalnya. Ada yang sudah sangat bagus, dianya tahu bahwa dia screening sesekali fungsi ginjal. 6 bulan sekali atau setidaknya 1 tahun sekali ceknya. Tapi beberapa juga yang lupa, tiap bulan dia yang ngasih obat darah tinggi dan kencing manis. Sudah bertahun-tahun tapi tidak pernah dia mengecek ureum kreatinin dan fungsi ginjal kencingnya, protein urinnya lengkapnya. Sehingga apa yang terjadi tahu-tahu pasiennya udah ureum kreatinnya sudah sangat tinggi. Satu akhirnya cuci darah, akhirnya ketemu dengan dokter AD. Kan susah kita. Ini patofisiologi. Jadi ini jalurnya banyak. Kalau kita diabetes mellitus pasti kita akan selalu ngomong advanced glycosylation end product. Nanti kalian baca lagi, itu ada di buku Ajar Ibu Penyakit Dalam itu, di bab nefropati diabetes mellitus, itu tolong baca. Saya ini belum sempat mindahin ke sana. Bagaimana patofisiologi dari hiperglikemia itu nanti akan mempengaruhi daripada ginjalnya. Nanti tentu yang pasti akan lewat di advanced glycosylation end product, AGES. Kalau kalian menyebut bagaimana patofisiologi diabetes mellitus menyebabkan ginjal, kalian harus wajib tersebut ages-nya itu. Advanced glycosylation end product. Nanti akan ada cross linking, kemudian akan sklerosis segala macam itu nanti akan baru nanti akan terjadi ginjalnya. Kalau dia hanya darah tinggi segala macam itu nanti jalurnya kayak gini aja lah. Ya, dia nanti akan terjadi glomerulosklerosis. Prinsipnya begitu. Nanti akan ada terjadi peningkatan aliran darah belum sampai ke glomerulurnya, injury epitelialnya, purpose akan rusak, perlu terjadi proteinuria, sehingga nanti akan terjadi glomerulosklerosis dan sebagainya. Ya, dia bisa akan baca sendiri. Nah, ini ada ternyata. Hiperglikemia ini adalah lebih lengkap lagi untuk anunya, nefropati DM-nya. Lihat itu via Aegis atau ROS, selalu di situ. Advanced glycosylation product dan ROS, reactive oxidative species. Nanti akan terjadi perubahan-perubahan metabolic effect, increased permeability, glomerulosity. Tentunya yang pasti tentu akan ada aktivasi daripada RAS. Apa RAS? Tahu pula nih, buru-buru mau nerangkan jalurnya RAS ini. Kalista, apa RAS? Kalista, mana Kalista? Nah, ya Kalista dan Gina. Kalista, mana Kalista? Apa Kalista RAS? Apa yang kamu bisa jelaskan tentang RAS? Mana orangnya? Ayo, apa? Apa yang kamu tahu tentang RAS?
Mana tidur apa orangnya? Sudahlah, pasrah aja saya. Nanti baca-baca aja tentang renin-angiotensin system. Ya, bagaimana dia renin satu, renin 2, jadi angiotensin satu, angiotensin 2. Nanti dia bagaimana, siapa vasokonstriksi segala macam. Nanti akan, nah itu sudah ada kelihatan komposisi eferen arteriol sehingga akan terjadi peningkatan in- glomerularnya ya. Begitu juga terjadi glomerular hypertension karena adanya gangguan daripada yang lain itu nanti akan terjadi gangguan hipertrofi juga di situ nanti ada AT1 segala macam semuanya nanti akan jadi fibrosis ya. Di situ juga berperan TGF beta segala macam. Tapi tentu yang paling berpenting itu yang awalnya itu adalah agesnya itu. Ini hampir sama aja. Jadi ada peningkatan RAS, meningkatan morbidity, jadi peningkatan filtrasi dan protein molekular nanti akan terjadi inflamasi dan akan terjadi fibrosis di bulan interstisialnya, terjadi penurunan GFR, penurunan output dan nanti terjadi mulai yang lain-lain komplikasinya. Bagaimana gejalanya? Sebetulnya kalau dianya CKD masih ringan, C1, 2, 3, bahkan 4 pun kadang-kadang nggak ada. Bahkan pada pasien-pasien saya yang udah stage 5 awal pun biasanya kadang nggak ada. Apalagi yang denial, yang nggak mau cuci darah. Nggak ada saya, nggak ada keluhan, tapi kreatinnya udah 8, udah 9. Dia bisa aja, tergantung orangnya juga. Apalagi misalnya uriumnya belum terlalu tinggi, tapi kreatinnya udah duluan tinggi. Jadi kita harus ukur kreatininnya, GFR-nya, cek urinalisanya, ya. Gejala-gejalanya itu tidak ada biasanya. Stage 3 4 minimal. Stage 5 juga awal-awal kadang minimal. Tapi kalau udah sangat berat, urin kalian udah sangat tinggi, pasiennya mulai muntah, gatel, berdarah abnormal, ya, mulai pasiennya lemas karena penurunan ada anemianya, pucat dianya, ya, kadang mulai sesak kalau mulai overload. Ini komplikasinya juga mulai terjadi pada mulai stage 3 biasanya HB-nya mulai turun, resiko kardiovaskular mulai naik ya, mulai ada gangguan tulang metabolik namanya CKD MBD. CKD MBD, chronic kidney disease, mineral bone disease. Itu penelitian saya untuk waktu ngambil ginjal, konsultan ginjal, ya ada istilahnya CKD MBD, chronic kidney disease, mineral bone disease. Jadi gangguan ginjal yang masalah ginjal yang kemudian menyebabkan gangguan vaskuler dan tulang. Jadi kalian baca-baca sendiri. Nanti ada terkait hiperfosfatemia dan hiperparatiroid. Itu penelitian saya. Saya meneliti tentang aktifin pada vaskuler dan penelitian aktifin saya itu pada tahun 2020 itu ada penelitian pertama di seluruh dunia untuk marker untuk pasien ginjal. Ini ada stage-nya. Jadi kalau ditanya berapa stage CKD, ada 5. Sebutkan, jangan nyebutkannya 1, 2, 3, 4, 5, itu yang lama. Jadi presentasi pun jangan pakai yang stage yang lama. Yang stage lama itu masih stage 1, 2, 3, 4, 5 saja. Tidak ada, belum ada 3A, 3B-nya. Yang baru itu sudah ada 3A dan 3B-nya. Silakan baca. Tentunya kalau harus ingat itu bahwa stage 5 itu adalah GFR-nya itu kurang dari 15. GFR tadi glomerular filtration rate-nya. Ya, kalau mau ditanya, dok, berapa persen, dok, kira-kira? Ya, kira-kira kurang dari 15%, walaupun tidak sama persis dengan persentase, ya. Karena kita ngomongnya sebetulnya gap R-nya, glomerular filtration rate-nya kurang dari 15, itu udah stage 5. Yang stage 1, yang pas-pasnya contoh pertanyaan saya tadi, yang urin keratnya masih normal, tapi ada batu, ada kista, ada proteinuri, tapi urin keratnya normal, dia CKD gak? CKD. CKD-nya stage berapa? Ya bisa stage 1, karena urin keratnya masih normal, tapi sudah gangguan di ginjal sebetulnya. Kemudian ada pembagian lebih baru lagi karena menggabungkan dengan albuminuria. Kita lihat ternyata bahwa penelitian itu penting untuk mengikutkan albuminnya. Bukan hanya GFR. GFR tadi kita bisa dapatkan dari perhitungan daripada kreatininnya. Nanti akan kita lihat bagaimana mengkonversi kreatinin dalam darah untuk dihitung GFR-nya. Tapi kita juga harus mengetahui, sejauhnya kita harus mengetahui albuminurianya, proteinurianya, bocor ginjalnya. Jadi makanya yang kategori yang baru itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja, tapi dia juga ada penggabungan dengan albumin. Jadi misalnya pasiennya CKD stage 3B, tapi
ACR-nya, ACR itu apa? Ada yang tahu nggak ACR? Rizkia, Rizkia Nadia, tahu nggak ACR apa? Apa ACR? Maaf, izin belum tahu dokter. Nah, itu di bawahnya itu baca aja, makanya perhatikan slide-nya. Itu lihat ada abbreviation. Apa jadi ACR? Albumin tuh kreatinin. Ya, albumin creatinine rasio. Nah, itu aja kan di bawahnya itu baca. Jadi albumin creatinine ratio. Jadi istilahnya albumin. Jadi zaman dulu itu kita kalau mau ngitung proteinuria itu tuh. Halo, kenapa? Tuh. Dokter anak itu caranya untuk HD dokter ureum terakhir pos HD tanggal 26 ureumnya 202 juta tensinya 15,3 dok. Susah itu mau ngejar ureum kreatinnya rendah untuk operasi. Mau udah tinggi benar itu. Ya tapi nggak apa-apa, cuci aja lah. Konto anu itu ya, anu lah konto orang HD-nya. HD preheparin ya. Hmm. Ya, tapi ada kemungkinan tetap kurang itu. Nah, itu masih tinggi itu nanti orang kreatinnya. Tapi terserah anestesinya lah. Itulah makanya bisa sampai dua kali tiga kali cuci itu baru turun. Ya udahlah. Oke. Ya cuci aja. HD preheparin ya. Ya kasih. Paham. Ya. Jadi zaman dulu itu kita ngomong proteinuria itu proteinuria kuantitatif 24 jam. Jadi nah ditampung 24 jam kencingnya untuk menggambarkan jumlah bocornya. Tapi kemudian ada ilmu baru, penelitian baru, kita hanya dengan albumin kreatin rasio aja kita bisa sudah setara dengan proteinuria 24 jamnya. Jadi spot satu kali pengambilan, tetapi harus dibandingkan dengan kreatininnya. Jadi ACR-nya itu menggambarkan bocornya. Walaupun kita satu kali ngambil, nggak harus ditampung 24 jam, tapi kita bisa hitung kira-kira derajat kebocorannya. Jadi dengan albumin kreatin rasio. Jadi misalnya di ACR-nya itu albumin kreatin rasionya itu ternyata dianya GFR-nya misalnya 3A. Tapi dia ACR-nya atau proteinurianya albumin kreatinnya ternyata albumin kreatin rasionya ternyata misalnya 100 atau bahkan 500 miligram per milimol. Kita lihat beda sekali dianya G3A tapi dianya kalau ACR masih kurang dari 3, ACR-nya kurang dari 3 sampai 30 dibandingkan dengan ACR-nya lebih dari 30. Ternyata walaupun dianya 3 GFR-nya 3A tapi dianya memiliki proteinuria yang sangat berat, itu dianya akan merah. High risk untuk kardiovaskuler. High risk untuk mortalitasnya meningkat. Jadi di sini merah ini sudah menentukan peningkatan resiko daripada kardiovaskuler terutama. Jadi sudah sangat beda dianya walaupun sama-sama grade 3A. Kalau misalnya dianya nggak bocor ataupun ACR-nya albumin creatinine rasionya sangat rendah bawah kurang dari 3 itu kuning masih enteng dia masih ringan. Masih risiko kardiovaskuler mortalitasnya sudah masih ringan. Paham ya maksud ini? Jadi nanti akan grade-nya atau staging-nya nanti akan kita bikin G3A A3. Kalau misalnya dia hanya GGFR-nya G4, tetapi ACR-nya lebih dari ACR misalnya 100, kita akan tulis CKD G4A3. Nah, itu sebetulnya. Tapi saya karena tidak ada sudah sulit untuk periksa ACR, itu simple itu. Cuman rumah sakit ini masih belum bisa memeriksakan sendiri. ACR itu hanya saya mau diminta di abdom muluk nggak bisa, di urip juga nggak bisa. Padahal udah tipe A semua. Saya mintanya, kalaupun saya mau minta, saya mintanya ke Prodia. Baru bisa saya menentukan G4A berapa sekian. Kalau tidak ada data ACR-nya, saya akan tulis G4 saja misalnya.
Dok, saya stage berapa, dok? Penyakit ginjal saya ini stage 4, Bu. Nah, tapi sebetulnya saya harus ngomongnya stage 4 A3, misalnya itu. Gate 4 A3. Tapi karena tidak ada data ACR-nya, saya cuma bisa nyebut G4 saja, misalnya. Yang paling berat adalah G5. Ini simptom-simptomnya tadi, stage 1, 2 rata-rata tidak terlalu simptom, tapi kadang-kadang stage 3 sudah mulai ada komplikasinya, terutama anemianya. 4 mulai banyak, ya. Ini saya mau tes ini. Samhana, coba Samhana Zikra. Samhana Zikra, masih ingat nggak kamu komplikasi gangguan elektrolit yang paling sering terjadi pada pasien gangguan ginjal, baik AKI berat maupun CKD yang berat? Apa gangguan elektrolit yang kemarin kita sudah bahas? Yang kamu tahu, sebutkan aja semua. Ayo, Samhana. Izin menjawab dok, apa salah satunya oliguria? Elektrolit, saya ini pertanyaan, boleh lah, itu komplikasinya, itu sudahlah, itu yang berat. Saya pertanyaannya, sebutkan gangguan-gangguan elektrolit yang paling sering terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal, baik AKI berat maupun CKD berat. Itu masuk itu di pilihan ganda kalau kamu mau masuk residen penyakit dalam zaman saya dulu, saya kebetulan temu itu soal itu, mau residen penyakit dalam UI itu. Apa gangguan elektrolit? Berikut ini merupakan gangguan elektrolit paling sering yang didapatkan pada pasien CKD stage 5. Ada itu, saya ingat benar itu pertanyaan itu. Ada pertanyaan di CBT-nya. Kadar kalium tinggi gitu dok? Iya, benar. Paling sering itu adalah hiperkalemia. Dan itu yang paling kita takutkan. Ya, apa kira-kira kenapa kita takut? Kemarin udah biasanya. Bisa gangguan jantung dok, Kenapa gangguan jantung? karena kaliumnya ini bisa bikin aritmia. Pinter. Ya, bisa aritmia, dia bisa PT, bisa PF, bisa PES, bisa AF segala macam. Itu kita ujian waktu ujian board itu ada itu esainya. Jadi pasien-pasien kasusnya pasiennya laki-laki nggak sadar, kemudian ditunjukkan EKG-nya, ya pasiennya memang ternyata pasien aritmia dengan akhirnya jagal jantung karena karena hiperkalemia pada pasien CKD. Salah satu terapinya pas itu harus di hadis itu karena kaliumnya aja udah 8. Oke, pintar. Azkia, apalagi gangguan elektrolit yang kamu tahu? Mungkin hipokalsium dok. Ya, bisa hipokalsemi, bisa hiperkalsemi. Ya, apalagi ada terkait dengan CKD-MBD, chronic kidney disease, mineral bone disease, tulangnya selain kalsium, apa yang kita perlu tano waspadain adalah hiperfosfatemia, ya. Nanti kalian akan belajar kenapa fosfat itu nanti akan mengakibatkan gangguan ginjal dan vaskuler. Gangguan tulang dan vaskuler. Itu penelitian saya. Kemudian siapa lagi yang mau saya tanya nih? Meva tadi sudah. Ida Laila. Apa jadi komplikasi yang lain yang kamu pengen bilang, pengen tahu apa yang mau kamu sebutkan? Kalau gangguan analisa gas darahnya, kalau yang berat bisa gede yang bisa kita sering dapatkan apa? Dari pemeriksaan analisa gas darahnya, AGD-nya. Bisa sering disebabkan apa? Pasiennya sesak. Apa? Apa komplikasinya? Komplikasi pasien ginjal berat yang bisa kita dapatkan di analisa gas darahnya dan klinisnya pasiennya sesak. Ayo Askia, jangan muter-muter kameranya. Oh, mohon maaf dok, saya ya dok. Ini dok, Ih, asidosis dok. asidosis apa? Metabolik dok, Hmm, asidosis metabolik. pinter. Coba sebutkan dulu pH-nya gimana? pH-nya naik apa turun? Kalau misal dia asidosis, berarti pH-nya turun dokter. Terus apa lagi? Caranya apa Hmm, lagi? Ya, kalau misal pH-nya turun, berarti kan
eh, asam basa dari darahnya sudah tidak Hmm. normal. Jadi, Nanti muncul kompensasinya itu hmm, nafasnya jadi cepet, Dok. hmm. Ya, terus di parameter di AGD itu apa yang kamu tahu selain pH-nya turun? Udah, saya pasti pancing. HCO3-nya atau bikarbonatnya gimana? Oh iya. HC, Jadi eh, HCO3-nya itu tinggi, Dok. Ya, terbalik. Kenapa dia tinggi? Bikarbonat itu kan sifatnya alkali, basa. Dia akan pada asidosis dianya akan rendah. Hmm. Ya. PCO2-nya PCO2-nya tinggi, Dok. PCO2-nya tinggi. Jadi asidosis respiratorik dong, bukan asidosis metabolik. Belum belajar tentang analisa gas darah. Mohon maaf, dokter. Sudah, dokter. Oke, ini saya barusan ngajar koas kemarin lagi tentang asidosis metabolik pada pasien ginjal. Saya ulang lagi aja. Jadi mudahnya tuh begini deh analisa gas darah itu. pH-nya sudah rendah pasti asidosis metabolik. Kalau dianya pH-nya tinggi, alkalosis. Ya dengerin ini semua. Jangan sampai nggak tahu lagi AGD. Kalau dianya parameternya itu cuma dua untuk saling kompensasinya antara di badan tubuh metabolik yaitu bikarbonat yang penjaganya, buffernya, kemudian di yang kompensasi yang berikutnya adalah respiratorik dengan PCO2-nya. Jadi kalau kita ngomong apakah ini metabolik atau respiratorik, tentu yang komponennya lihat di situ. PCO2 punya respiratorik, PHCO3 punya metabolik. PCO2 sifatnya asam. HCO3 sifatnya basa. Lihat di situ asidosis metabolik, berarti pasti masa utamanya adalah di HCO3-nya, yaitu di bikarbonatnya karena metabolik. HCO3-nya sifatnya apa tadi? Asam apa basa? Basa, dokter. Basa. Karena pasien kita adalah acidosis metabolik, sedangkan HCl3 itu sifatnya basa, berarti dianya pasti rendah. Kalau dia yang tinggi kan pasti tambah basa kan? Kalau dianya turun berarti darah kita mulai tambah asam. Nah, HCO3 itu kita turun. Nanti kita lihat kenapa pasien ginjal itu HCO turun karena salah satunya adalah banyak yang terbuang loss lewat urin. Bikarbonatnya loss lewat urin, tubulusnya lewat tubularnya. Tidak di reabsorpsi lagi. Jadi bikarbonatnya loss, HCO3 di dalam darah turun, akhirnya terjadi di dalam darahnya sifatnya lebih banyak asamnya. Kemudian karena dalam darah kita sudah asam, karena bikarbonat kita sudah banyak berkurang, tubuh merasa, waduh ini sudah keasaman. Bagaimana nih? Oh, tolong respiratorik, tolong dong biar nggak terlalu asam. Oh iya bagaimana? Ya sudah, kamu kan PCO2 kan asam sifatnya asidosis. Tolong dong dibuang. Oh ya sudah kami buang ya. Akhirnya dibuanglah lewat takibnu. Untuk membuang PCO2-nya lebih banyak lewat respirasi. Apa yang terjadi berikutnya? Akhirnya pada kondisi lanjut PCO2 pada asidosis metabolik bisa normal atau bahkan rendah. Makanya kita nggak heran dianya awal-awal pH-nya rendah, CO3-nya rendah, pasien napasnya mulai sesek, kemudian kita ulang lagi HGD-nya, pH-nya mulai agak naik, mulai mau mendekati normal, dari mungkin pH-nya 7,2 mulai mendekati pH-nya 7,3, tetapi PCO2-nya mulai turun. Itu karena berarti dianya sudah asidosis metabolik terkompensasi. Karena karena badan sudah berhasil membuang sebagian PCO2 lewat respirasi. Paham? Jadi kita sesak pada pasien acidosis metabolik itu sebetulnya. Karena badan berusaha mengkompensasi dengan membuang PCO2-nya. Napasnya apa namanya istilahnya? Pernapasan cepat dan dalam itu apa namanya? Ayo, pernapasan
Cepat dan dalam itu apa? Pernapasan cepat dan dalam itu apa tipe napasnya namanya istilahnya? Napas kus. Kus apa? Kusmal, Dok. Iya, napas kusmol. Makanya kalau laporan kasus itu saya mengharapkan pasien sesak itu harus ditampilkan di sebelah RR-nya itu. Napas kusmol positif atau negatif. Kalau dia hanya napas kusmol positif, kita menduga ini sesaknya ini karena suatu gangguan asidosis metabolik. Ya, nanti akan kita lihat asidosis metabolik ini kenapa. Nanti ada algoritma lagi untuk mencari etiologinya. Banyak penyebabnya, bisa dianya CKD, bisa jadi ketoasidosis pada pasien KAD, ketoasidosis diabetes mellitus, ya. Oke, ini sudah kita lihat tadi, di sini kita lihat bahwa dia hanya bisa hiperfosfatemia, hipokalsemia, hiperkalmia, asidosis metabolik. Kalau dianya sudah berat bisa sampai muntah-muntah dia karena gastropati uremikum. Bisa kejang dianya karena ensefalopati uremikum. Uriumnya sudah naik ke sawar otaknya. Akhirnya pasiennya mulai penurunan kesadaran. Susahnya di Indonesia ini, Dek. Pasien-pasien kita ini masih denial. Uriumnya udah 300, 250 lebih. Kreatinine udah 10 lebih. Cuci, Pak. Nggak mau, Dok. Saya cuma mual-mual aja. Nggak mau, nolak. Saya ingat benar itu paginya masih nggak mau nolak. Pas malamnya sudah saya dilaporkan, Dok. Pasien yang belum mau cuci darah pagi tadi sekarang udah kejang, nggak sadar. Keluarga baru mau cuci darah. Minta cuci darah tengah malam inilah sekarang. Kan sakit pala kita. Saya harus mengaktifkan tim hadis itu nggak mudah. Dengan berat hati saya manggil teman-teman perawat yang dari rumahnya jauh-jauh dari rumah sakit itu. Mohon maaf teman-teman, tolong ada hadis itu. Iya kalau memang pasiennya itu memang jelek baru masuk di GD saya nggak terlalu anu juga istilahnya. Nggak terlalu sudahlah memang harus. Emang kalau dianya nunda nggak mau cuci darah nggak mau cuci darah itulah saya bilang kadang-kadang saya gemes. Itulah kalian ya nanti ya sekarang memang nggak ada keluhan tapi nanti lihatlah aku bilang pas udah keluhannya berat bapaknya udah nggak sadar nanti terbirit-birit minta cuci darah segera minta cuci darah sekarang juga kemana aja berapa bulan ini aku bilang saya kadang kontanin begitu kan ke keluarga pasien yang nggak mau cuci darah itu dan mereka paham betapa mereka mempertaruhkan nyawa keluarganya dan merepotkan banyak orang terutama mempertaruhkan nyawa keluarganya. Kan beda kita kalau nyuci darah masih stabil dengan yang udah hampir mati itu udah beda. Oke, ini ada uremia tadi, ada generanasia, muntah, segala macam vetor uremicum ya. Uremic pros kering kulitnya ya. Ini karena kristal-kristal uremiumnya di kulit. Mulai dia neurologisnya ada sulfati, mulai nggak sadar ya. Gangguan tidur, kardiovaskularnya mulai ada perikarditis, mulai CHF, kardiomati, ya, volume overload, hematologinya mulai anemia. Kalau pasiennya bahkan udah urinnya tinggi banget dari 250 itu biasanya trombosit udah mulai turun dan mulai perdarahan. Lihat ini metaboliknya, peningkatan kalium, peningkatan fosfat, asidosis, penurunan kalsium, hiperparatiroidis sekunder. Ini penelitian saya pada pasien ginjal dengan seriostropi. Yaitu adalah metaboliknya. Ini sama aja. Ini lihat sini bagus ini. Bahwa kenapa dia hanya bengkak, ini ada water retention karena GFR-nya, akhirnya natrium dan fluid retention juga ya. Ada mulai ronchi, dia hanya karena akumulasi di parunya. Ada anemia, ada karena kurangnya hormon eritropoietin. Ini nanti saya akan tanyain, kenapa pasien CKD dia hanya mulai sering terjadi anemia? Jawabannya adalah karena apa? Karena apa tadi jadinya? Jadi ada, kenapa dia anemianya? Kenapa? Anemia pada pasien CKD kenapa? Norbertus Marcel. Izin Kenapa dia? menjawab dok, Kenapa dia karena pasien anemia? EPO-nya berkurang dok, Apa itu EPO? eritropoietin dok. Oke, jadi eritropoietin. Eritropoietin itu apa sih? Hormon untuk pembentukan sel darah merah dok. Oke, hormon ya. Jadi nanti kalian tolong lihat bagaimana jalur kerja hormon eritropoietin itu dalam eritropoiesis, ya.
Jadi kalian akan tahu bahwa orang-orang ginjal itu sering HB-nya turun itu karena defisiensi hormon eritropoietin. Nanti kalian PR-nya, coba lihat aja bagaimana mekanisme jalur di mana dia kerjanya hormon eritropoietin itu di dalam proses eritropoiesis, ya. Kemudian ini baca-baca aja semuanya. Lihat ini bahwa yang anemia tadi bahwa betul sebelah kiri ini ada kini tubulotropi, undergo kini damage-nya turun, penurunan kini erythropoietin, penurunan erythropoietin production ya. Akhirnya menurunkan simulasi dari bone marrow, RBC-nya turun, akhirnya anemia turun. Begitu juga hipokalsemia, ada karena gangguan daripada penurunan kalsitriol level sehingga kalsium absorpsinya dari intestinalnya berkurang. Ini bagus semua ini yang bikin ini. Bagaimana dengan acidosis metabolik tadi? Ya di sini juga kenapa dia di sini ada anion remaining atau terutama argo ya anion gapnya meningkat. Termasuk juga peningkatan ekskresi daripada amoniumnya tadi. Kalau dia hiperfosfat, penurunan ekskresi dari fosfat. Kalau hiperkalemia tadi, penurunan ekskresi dari hiperkalemianya. Ya, semuanya nanti karena ada hiperfosfatemia tadi nanti akan mengakibatkan peningkatan paratiroid hormon yang penelitian saya dan terjadi secondary hiperparatiroid. Akan terjadi CKD-MBD. Ini adalah formula, ini paling mudah. Jadi kalau kalian nanti ditanya ada ibunya amit-amit lah ya atau keluarganya itu Mepta misalnya. Tante ini kreatininnya sudah 2,3. Kira-kira sudah cek gangguan ginjal apa enggak? Oh, tante udah ada kan itu udah lama kreatinnya. Iya, udah berapa kali diulang? Udah 6 bulan ini kreatinnya sekitar 2 komaan, kadang 2,1, kadang 2,3 gitu-gitu lah. Sekarang terakhir 2,3. Sekarang coba hitung cepat-cepat kalian semuanya. Wanita umur 50 tahun, berat badan 50, kreatinnya 2,3. Atau bukanlah, nggak usah kreatin 2,3. Kreatininnya misalnya saya bikinkan 8,5. Atau 7,5 aja. Coba berapa GPR-nya? Hitung sekarang. Wanita, umur 50 tahun, berat badannya 50 kilogram, diabetes mellitus lama, kreatinin sekarang adalah 7,5. Uriumnya 100. Uriumnya 80 aja. Urium 80, kreatinin 7,5. Berapa GPR-nya? Stage berapa dia? Ayo cepat sekarang hitung. Umurnya 50 tahun, berat badan 50 kilogram, urium 80, kreatinin 7,5. Berapa GPR-nya? CKD stage berapa dianya? Pasien ada darah tinggi dan kencing manis lama. Berapa? Muhammad Al-Iksan. Berapa Muhammad Al-Iksan? Ayo, Muhammad Al-Iksan. Al-Iksan. Berapa GPR-nya? Hmm? Izin dok, untuk GFR-nya yang saya dapat adalah 7,08 dok, atau 7. Yang lain? Sama? Sama GPR-nya? dokter. Hah? Sama dokter. Sama? Ada yang beda nggak hasilnya? 7, berapa Iksan? GPR-nya? Izin dokter, untuk hasilnya 7,08 dok. GPR-nya? Benar dok. Jadi CKD stage berapa dia? Jadi CKD stage berapa? Iksan? Izin dok, untuk pasien didapatkan CKD stage 5 dok. Ya stage 5 lah. Kan tadi udah bilang GPR kurang dari 15. Kalau kamu nyimak aja langsung kamu nyebut harusnya. Nggak usah nanya temannya lagi.
Kamu aja udah nyebut GPR kurang dari 7, kurang GPR-nya 7. Kayak tadi Baby Bui ngomong CKD stage 5 itu GPR kurang dari 15. Ya berarti kan stage 5 dianya. Udah end stage renal di udah lisis. SRD bahasa istilahnya. SRD end stage renal disease atau CKD stage 5. Kita sudah mulai woro-woro apakah pasien ini mau kita cuci HD inisial atau tidak. Ini yang paling mudah, yaitu penghitungan GFR atau creatinine clearance berdasarkan rumus Cockcroft-Gault. Cockcroft-Gault ini mudah karena bisa pakai kalkulator aja. 140 dikurang umur kali berat badan dibagi kita kali 0,85. Ini mudah karena bisa manual. Pakai rumus Cockcroft-Gault. Pakai rumus yang lain adalah CKD-EPI, tetapi memang susah. Biasanya memang kita pakai kalkulator online saja. Dan paling banyak sih sebetulnya yang paling sering dipakai oleh nefrologis itu adalah CKD-EPI. Tapi kita memang nggak bisa manual, harus masukin di kalkulator online. Kalkulator online-nya banyak. Klik aja di situ, cari aja CKD-EPI kalkulator. Nanti akan tinggal masukin aja. Juga bisa pakai MDRD, tapi juga harus pakai kalkulator. Evaluasinya kita diagnosis segala macam. Sama saja komplikasinya. Ini maka yang lama kita nggak usah lihat yang GFR-nya, tetapi kita lihat bagaimana sih manajemennya berdasarkan stage. Ini masih pakai stage yang lama, masih 1, 2, 3, 4, 5, belum ada 3A, 3B-nya. Kita lihat bahwa manajemennya itu bisa kita bagi berdasarkan stage-nya. Yaitu C1 kita mulai diagnosis dan treatment, terutama treatment daripada comorbid kondisinya. Apakah pasiennya ada hipertensi, ada pasien DM, ada batu kah, ada MPC kah, ada lupus kah, itu yang harus kita tanganin dulu. Ya, slowing progression-nya dan mengurangi risiko cerebrovascular disease-nya. Ya, dan stage 2 kita mengestimasi progression. Dan stage 3 karena mulai sering ada komplikasi, kita akan mengevaluasi dan men-treat komplikasinya. Kita harus cek HB-nya mulai turun tidak, kalsiumnya bagaimana, kaliumnya bagaimana, fosfatnya bagaimana. Itu harus kita lihat. Stage 4 kita sudah mau woro-woro. Namanya istilahnya Preparation for Kidney Replacement Therapy atau RRT. Renal Replacement Therapy. Ya. Yang stage 5 itu renal replacement therapy. Ada yang tahu tentang renal replacement therapy atau RRT? Nanti kita lihat ya, terapi spesifik ini sama saja. Terapi ini ya, kita harus nanti untuk gizinya kita harus tanganin, terutama proteinnya nanti 0,6 sampai 0,8. Ini di gizinya. Jadi dianya kira-kira 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari kalau dianya belum cuci darah. Ya, nanti kalau dianya udah cuci darah nanti sudah boleh lebih tinggi, bisa sampai 1,2. Ini adalah renal replacement therapy. Ini bakal saya sering tanyakan. Kalau kalian nanti masuk koas nanti saya akan ajak ke ruang hemodialisa. Hemodialisa itu istilahnya cuci darah. Nanti kita akan belajar juga nanti tentang hemodialisa. Jadi, renal replacement therapy, RRT, atau terapi pengganti ginjal itu ada 3. Ya, yang pertama adalah hemodialisa, yaitu cuci darah konvensional pakai mesin seperti biasa. Yang kedua adalah peritoneal dialisis. Yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Yang paling bagus yang mana? Tentu yang paling bagus adalah cangkok ginjal, transplantasi ginjal. Pasien benar-benar hampir sama kayak orang normal, kencingnya banyak, tidak ada gangguan urin lagi, urin kreatinnya bisa sampai normal, tapi pasien memang harus makan obat imunosupresan seumur hidup, biar tidak terjadi rejection atau penolakan grafnya. Yang kita lakukan di ini yang paling sering adalah cuci darah. Kita mulai menggalakkan peritoneal dialisis. Nanti kita akan belajar. Saya waktunya sebentar. Nanti harusnya saya nggak tahu sempat nggak tentang RRT, renal replacement therapy. Ini adalah terapi untuk kita hiperkalemia. Boleh baca sendiri, baca juga. Kan tadi kita sudah tahu bahwa kalium itu sangat berbahaya, hiperkalemia itu sangat berbahaya. Saya sudah mewajibkan dokter-dokter jaga saya bahwa di IGD, di URI, apapun di Abdul di rumah sakit
sakit swasta saya di Harapan Bunda Wanajaya itu, kalian sudah harus bisa mentreat pasien-pasien dengan hiperkalemia berat terutama, ya. Jadi kalau kalian dia pasien dokternya sudah harus bisa, dok lapor pasien kalium 7,5 atau kalium 8, izin masuk untuk koreksi hiperkalemia. Bisa, bisa dok. Jadi dia sudah masukkan sendiri, saya glukonas, ya, di bolus perlahan atau dalam NS 100 cc, ya. Bisa juga kita pakai insulin, insulinnya masuk yang short acting 10 unit dicampur dengan D40 dextrose 2 plus, ya biasanya 25-50 gram kita pakai biasanya 2 plus, kita bolus juga. Bisa juga kita pakai Pursemid, kebetulan kalau yang pasiennya overload ataupun bikarbonat ataupun dianya pakai sodium polistiren sulfonat. Banyak anunya, cuma yang paling ngetop itu mereknya adalah Kalitik, Kalitake kata orang itu. Itu nanti adalah untuk mengikat kalium dari diet sehingga itu keluar. Tentu yang paling efektif, sangat efektif, apalagi memang dia ureum kreatinnya udah sangat berat, itu adalah kita cuci darah saja, ya dengan hemodialisa langsung kaliumnya langsung normal semua. Tapi biasanya sambil kita persiapan, ya cuci darah lah pasien, siapkan cuci darahnya, kontak HD-nya, lihat siapkan lab HD-nya. Sementara belum tercuci darah, koreksilah kaliumnya dulu dengan siagulokonaz dan insulin dan lain-lainnya. Nah, itu kan kita kasih dulu. Bisa juga pasien kita kasih albuterol. Albuterol golongan apa? Beta agonis untuk pasien-pasien PPOK, asma, itu bisa kita pakai, bisa dinebuin gitu, ya. Nanti akan ikut juga mengurangi kalium dalam darah. Ini adalah sebelah kiri itu adalah cara kerjanya. Kalau glukonos itu tadi akan dengan cara membran stabilisasi membran sel jantungnya, biar tidak terjadi aritmia. Kalau shifter itu adalah pakai insulin atau albuterol. Apa sih maksudnya shifter sini? Shifter sini masuknya adalah kita dengan menyuntikkan insulin itu atau albuterol ini lewat debu, inhalasi, atau kita suntikan insulin itu, nanti setelah insulin masuk, dianya akan memaksa pertukaran kalium di dalam plasma itu akan mensuruhnya dipaksanya masuk ke dalam intrasel sehingga kalium di dalam plasma dia akan berkurang. Yang ekskresi ini Furosemid, kita tahu dianya diuretiknya akan membuang kalium lewat urin dan semacam. Ini coba nih, yang bagus ini. Coba ini sekalian catat dulu ini. Baca-baca untuk PR-nya nanti. Bagaimana PR pertama, bagaimana gambaran USG CKD untuk tambah-tambahan, silakan kalian baca, nanti boleh saya tanya. Ya. Kemudian, oh ini nanti, ini proteinuria acid inventory nanti aja nggak usah. Coba cari-cari juga obat-obatan penyebab hiperkalemia, apa aja penyebab-penyebab hiperkalemia, obat-obatan neprotoksi apa aja. Tadi mekanisme udah saya bahas. Nanti akan kalian juga akan sering baca, nanti kalau kalian akan masuk koas, dokter-dokternya, dokter penyakit dalamnya, akan sering mengasih asam folat, kalos atau kalsium karbonat dan bikarbonat. Untuk apa sih? Obat itu seolah-olah suatu rutinitas. Asam folat, kalos, kalsium karbonat dan bikarbonatnya. Ya. Nah, itu bagaimana? Untuk apa dikasih asam folat, kalos, kalsium karbonat dan bikarbonat, bignatnya ini? Lalu kalau kita ngomongnya itu, dok masuk nggak dok ABC-nya? Masuklah ABC-nya, yaitu asam folat, kalos, dan bignatnya, bikarbonatnya. Tapi tidak semua dokter yang tahu mekanisme untuk apa sih diganti asam folat, kalos, kalsium, bikarbonat ini. Tidak semua dokter yang bisa. Ya mohon maaf aja kadang-kadang ada juga saya lihat SPPD-nya yang nggak terlalu paham untuk apa asam folatnya. Ada yang tahu nih asam folat. Coba saya ngetes dulu. Jangan ada yang tahu, tapi jangan lihat ya. Bila, coba bila, bila, bila. Wah, ada bila ini. Bila, bila. Nggak dengar bila ini. Bila, bila. Hmm. Bila, halo. Bila, dengar nggak suara saya? Nggak kedengaran suaranya bila ini ya. Senyum-senyum aja bilanya.
Yang lain kedengeran nggak suara saya? Kedengeran dok. Kenapa bilang nggak kedengeran? Jadi dari tadi dia nggak dengar suara saya nih. Hmm? Pura-pura aja ngidupin. Jadi nggak dengar. Izin dokter, Nah, kedengeran nggak suara saya? Kenapa diam aja dari tadi? kedengaran dokter, mohon maaf dokter, nama saya Alvanisha dokter, belum belum diganti. Udah. Bila itu siapa? Ubahlah itu namanya cepat sekarang. Alpanesia Gita, apa jadi Bila? Jadi apa jadi nanti kalau kalian masuk kelas itu kalian akan lihat seluruh pasien-pasien CKD itu dokter-dokternya ngasih asam folat, kalos, bikarbonat. Apa fungsi asam folat itu? Kira-kira. Ada yang pernah terbaca nggak? Untuk mencegah anemia dokter. Dengan cara? Jadi asam folatnya untuk produksi sel darah merah buat mencegah anemia dok. Berarti dong untuk asam sulfatnya untuk ibu hamilnya si Gibran zaman dulu dong. Mirip-mirip. Bukan, ya. Jadi jangan sangka kayak asam sulfat, asam folat untuk itu ya. Asam sulfat tuh ya Gibran ya. Asam folat ya bukanlah bukan asam folat untuk anemianya. Nah, itu yang salah. Bahkan saya kadang-kadang itu ternyata dokter umum atau dokter penyakit dalam pun ada sebagai nyangka asam folatnya itu adalah untuk defisiensi asam folat biar anemianya tidak terjadi pada pasien CKD. Itu salah. Bukan utama itunya. Dan tahu nggak kalian, saya pertama kali tahu fungsi asam folat itu adalah semester 1 waktu ngobrol-ngobrol dengan koas RSCM. Saya nggak tahu dulu karena saya nggak pernah kerja. Dan zaman dulu itu, pasien zaman-zaman saya dulu itu belum ada sama sekali mesin cuci darah, masih jarang. Saya nggak pernah saya koas saja. Zaman dulu tidak belum ada. Dan saya juga langsung jadi dosen biokimia lagi bukan klinisi. Masuk penyakit dalam. Ya, saya sok-sokan aja saya nanya koasnya. Apa dek fungsi asam folat? Ya, padahal saya juga kok belum belum baca ya. Jadi dia yang jelasin. Oh ya ini bang, asam folat itu ini. Wis, gue bilang. Jadi mereka banyak baca dan itu maksud saya kita jangan sampai kalah. Nanti PR, silakan baca ya. Kata kuncinya adalah asam folat dalam konteks untuk pasien CKD itu adalah ada kaitannya dengan hiperhomosisteinemia. Nanti kalian akan baca folic acid hyperhomocysteinemia in CKD. Folic acid hyperhomocysteinemia CY, cysteinemia in CKD. Itu nanti akan kalian pelajarin di situ. Bahwa asam folat itu dalam konteks itu sebetulnya bukan untuk anemianya, tetapi untuk mencegah gangguan kardiovaskular, untuk menjaga vaskular ginjal biar tidak rusak. Karena banyak peningkatan homocysteine pada pasien CKD. Itu ilmu itu sangat menarik. Oke, silakan banyak-banyak baca. Saya kira cukup demikian. Ya, nanti apa lagi tadi ya? Coba lihat. Anunya tadi apa PR saya tadi? Oke, yang pertama mungkin USG-CKD antiproteinuria nggak usah karena nanti akan saya tanya itu di glomerulonefritis. Coba cari-cari apa obat-obat penyebab hiperkalemia biar kalian bisa menghindarin kalau ada keluarga yang udah CKD,
obat neprotoksi itu apa aja? Kemarin rasanya udah saya tanya ya. Salah satunya NSAID, ada aminoglikosida. Kemarin siapa itu yang kemarin udah bisa jawabnya? Yaitu contohnya apa aminoglikosida? Dia sudah bisa jawabnya yaitu amikasin segala macam. Asam folat kalau nanti siapa? MPK pada ginjal. Boleh cari ya. Kalau mau aja. Siapa tahu saya tampilkan di soal. Saya kira demikian. Ada yang mau ditanyain? Boleh mau nanya satu dua pertanyaan sebelum tutup? Silakan kalau mau nanya. Gak ada yang mau nanya? Ayo, jangan pernah terlalu takut gara-gara saya marah-marah tuh. Kan kayak gini lah saya. Belum, apalagi kalau di koas nanti teriakin bener kalau kalian bikin salah. Kalau dia di koas tuh nggak ada lagi karena mainannya udah nyawa manusia. Melantarkan pasien, nggak follow up, pasien jelek, meninggal nggak jelas ya. Udah selesai nanti ya nama koasnya, suruh ngulang aja. Kalau sini nanya-nanya aja. Silakan nanya apa? Ya, nanyalah satu. Kalau nggak selesai kita. Minimal nanya satu. Izin konfirmasi dokter. Hmm. Baik dok, jadi yang di bagan tadi untuk yang diagnosisnya terdapat GFR dan juga ACR, kalau misalnya saya simpulkan yang bertanda merah itu harus hemodialisis, kemudian yang hijau, kuning, dan oranye itu masih bisa digunakan obat, kira-kira bisa seperti itu tidak dok? Oh, pintar pertanyaan. Nah, itu yang mau klarifikasi. Karena nangkapnya kan begitu kan. Bagus. Berarti memang penjelasan saya kurang. Tidak apa-apa. Berarti saya juga introspeksi. Tadi saya udah jelaskan sebetulnya. Yang merah, kuning, hijau, merah itu sebetulnya mana sih tadi? Kan. Ah, ini kita lihat sini ada kuning, hijau. Itu adalah increasing risk terutama di CVD-nya, kardiovaskulernya. Ya, sebetulnya bisa cerebrokardiovaskulernya. Jadi semakin peningkatan daripada resiko vaskuler dan ke jantungnya. Yang nanti juga akan meningkatkan mortalitasnya. Ini bukan kaitannya dengan HD, ya. Jadi merah itu bukan menggambarkan HD. Hemodialisa itu tidak akan kita kerjakan pada stage 1, 2, 3, dan 4. Hemodialisa itu atau cuci darah, termasuk tadi yang merupakan bagian dari 3 renal replacement therapy. RRT itu hanya dikerjakan pada pasien CKD stage 5 dan AKI stage 3. Bedanya pada AKI dia hanya cuci darahnya sementara, kalau dia hanya CKD stage 5 bisa selamanya. Kemudian nanti kita akan belajar lagi kapan kita memulai hemodialisa. Karena nanti akan terbagi 2 teori juga sebetulnya. Agak ada teori-teorinya juga. Jadi ada yang kiblat yang seluruh CKD 5 semuanya di HD, ada kiblat yang nunggu ada gangguan-gangguan uremikumnya. Itu nanti akan kita bahas, sayang waktunya sempit. Nanti akan kita bahas indikasi hemodialisa, ya. Tapi prinsipnya hemodialisa itu hanya dikerjakan pada pasien yang sudah gangguan ginjal berat yaitu CKD stage 5. Paham ya? Baik, terima kasih dokter. Bagus. Jadi yang merah itu bukan dia hanya cek cuci darah, tetapi peningkatan increasing risk, peningkatan resiko untuk terjadinya event kardiovaskuler. Ya, stroke kah, jantung kah, aterosklerosis dan yang itu. Karena semua pasien CKD itu sebagian besar meninggalnya karena mortalitasnya karena CVD-nya. Ya, jadi yang merah ini bukan CKD, bukan cuci darah. Ya, cuci darah hanya dikerjakan pada G5. Ya, pada pasien stage 4, 3 tidak ada sama sekali kita mau cuci darah. Kalau ada orang masih stage 4, stage 3 kita cuci darah, perlu dipertanyakan. Kenapa dicuci? Pasien stage 3 langsung dicuci.
stage 4 cuci. Kecuali ada kondisi khusus ya, yang harus dijelaskan. Dan pasti kalaupun dia cuci darah pada stage 4 segala macam ya biasanya sifatnya sementara. Kalau dia stage 5 itu pasti nanti akan kemungkinan besar akan rutin. Paham ya? Udah, bagus. Anunya, pertanyaannya saya kira demikian dulu. Yang saya banyak marahnya. Makanya enak diskusi. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi, terutama dalam konteks renal replacement terapi. Kapan kita cuci darah, bagaimana itu cuci darah, nanti ada pelajarannya kan nanti. Saya kira demikian. Saya tutup dulu kuliahnya. Terima kasih semua.